Ya, sakit, muncul gejala-gejalanya, kemudian dia bisa sembuh. Kenapa dia bisa sembuh? Apakah karena diobati? Enggak. Karena obat virus itu enggak ada. Virus itu enggak ada obatnya. Yang bisa melawan virus, melemahkan, bahkan menghancurkan virus itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, selain pola makan yang buruk itu, yang kedua adalah pola hidup yang kacau. Ya, pola makan yang buruk menimbulkan stres, pola hidup yang kacau juga menimbulkan stres. Kenapa? Karena sesungguhnya tubuh kita ini memiliki irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-8 bulan suci Ramadan. Kita berdoa berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan memiliki dampak yang positif pada jiwa kita, bisa meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi kualitas ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita, memberi kesempatan pada kita sampai berakhirnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah dan berkah. Amin. Sahabat sekalian, kita sudah memasuki Cangkir Tasawuf episode yang ke-54. Dan ini menjadi episode ketiga dalam bulan Ramadan ini ketika kita bicara tentang wabah corona atau COVID-19 dikaitkan dengan kajian tentang manfaat puasa Ramadan. Hari ini saya akan melangkah lebih lanjut lagi setelah minggu lalu atau di episode yang lalu kita berbicara tentang imunitas tubuh. Bahwa sesungguhnya kunci kesehatan itu ada pada imunitas tubuh kita. Seseorang sakit atau tidak sakit itu disebabkan oleh imunitas tubuh kita. Kuat apa enggak kuat menghadapi berbagai macam penyakit yang sudah bertebaran di sekitar kita. Sedangkan obat-obatan itu hanya sekedar membantu saja. Obat sehebat apapun kalau imunitas tubuhnya hancur, ya lemah, runtuh, maka orang itu tetap sakit. Kebanyakan obat itu hanya menghilangkan simptomnya saja atau menghilangkan gejala. Orang yang sakit panas dikasih penurun panas. Padahal panas itu ada penyebabnya. Nah, yang dihilangkan adalah atau yang diatasi adalah panasnya. Atau orang yang mengalami memar, ya, inflamasi, dikasih obat anti-inflamasi. Padahal inflamasi, memar, bengkak itu dikarenakan ada sebabnya. Bukan sebabnya yang dihilangkan, tetapi gejala memarnya atau pembengkakan atau inflamasinya itu. Atau lagi sakit, rasa kesakitan kemudian dihilangkan dengan penghilang rasa sakit atau painkiller. Nah, jadi kebanyakan obat itu hanya menghilangkan gejala. Tetapi masalah utama dari penyakit itu sesungguhnya diatasi oleh imunitas tubuh kita sendiri. Oke, ini poin 1 ya. Jadi bahwa kunci kesehatan sebenarnya berada pada daya tahan tubuh kita sendiri atau imunitas tubuh kita sendiri. Nah, terkait dengan kasus corona ini ya, wabah yang sedang menyerang umat manusia di seluruh muka bumi termasuk di Indonesia, kita melihat ada 3 kondisi yang terjadi ketika seseorang berinteraksi atau diserang oleh penyakit atau virus corona itu. Kondisi yang pertama adalah orang yang tetap sehat.
meskipun dia sudah berinteraksi, sudah terkena, sudah terserang oleh virus corona itu. Ini yang disebut sebagai pasien yang tidak menunjukkan gejala sakit meskipun sudah kena virus corona, ya. Asimptomatik. Tidak menunjukkan simptom, tidak menunjukkan gejala-gejala sakit, panas juga enggak, batuk juga enggak, pokoknya enggak muncul aja gejalanya, padahal orang itu sudah terserang virus corona. Dan virus itu sudah ada pada dirinya. Kondisi satu. Kondisi yang kedua adalah seseorang yang sudah terserang oleh virus corona itu, kemudian dia sakit dan bisa sembuh. Ya, sakit, muncul gejala-gejalanya, kemudian dia bisa sembuh. Kenapa dia bisa sembuh? Apakah karena diobati? Enggak. Karena obat virus itu enggak ada. Virus itu enggak ada obatnya. Yang bisa melawan virus, melemahkan, bahkan menghancurkan virus itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi kondisi kedua adalah orang yang terserang penyakit atau virus corona, kemudian daya tahan tubuhnya itu bisa mengatasi penyakit itu dan kemudian dia menjadi sembuh. Kondisi yang ketiga adalah orang-orang yang terserang penyakit atau virus corona dan kemudian tidak mampu menaklukkan virus itu, ya, daya tahan tubuhnya kalah oleh virus itu dan kemudian dia meninggal dunia. Nah, sahabat sekalian, kunci dari sakit, sehat, atau kemudian meninggal dunia itu sekali lagi adalah pada daya tahan tubuhnya. Sampai sekarang tidak ada obatnya. Jadi seluruh jenis virus, bukan hanya COVID-19, tapi semua jenis virus itu sesungguhnya tidak ada obatnya. Kalau sudah kena virus itu tidak bisa diobati, kecuali hanya bertumpu kepada daya tahan tubuhnya sendiri. Yang ada itu adalah vaksin atau penangkal, ya. Kalau penangkal itu artinya orang yang sehat sebelum diserang oleh virus, maka dia dikasih penangkal. Vaksin, ya, kita sudah bercerita di episode yang lalu bahwa seseorang yang sehat itu ketika diimunisasi, disuntikkan vaksin ke dalam tubuhnya, vaksin itu adalah penyakit yang sudah dilemahkan dan kemudian ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka vaksin itu akan memancing bangkitnya daya tahan tubuh. Imunitasnya, kekebalannya menjadi lebih baik. Sehingga kalau ada serangan virus, penyakit, maka kekebalan tubuhnya pula yang mampu untuk menahan itu. Jadi ini poin penting bahwa virus itu tidak ada obatnya. Yang ada adalah membangkitkan daya tahan tubuh kita untuk bisa melawan virus itu. Oke, sahabat sekalian. Sekarang kita lihat siapakah orang-orang yang tidak mampu melawan virus itu, dan ketika terserang virus corona itu dia kemudian meninggal dunia. Ya, jadi korban meninggal dari serangan virus corona itu siapa? Itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang usianya sudah lanjut, badannya lemah, daya tahan tubuhnya turun. Inilah yang paling banyak terserang oleh virus corona dan kemudian meninggal dunia. Di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, di Cina begitu, di Italia begitu, di Amerika begitu, di Indonesia pun, di seluruh dunia. Orang-orang yang usianya sudah lanjut, biasanya di atas 60, 70, 80, itu yang paling banyak, ya, korban meninggal. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki penyakit akut dan kronis. Ya, akut itu artinya parah, kronis itu sudah bertahun-tahun. Dan penderita penyakit itu, ya, yang akut dan kronis itu adalah penderita penyakit-penyakit yang memang fatal, berat, terkait dengan organ-organ vital. Misalnya dia memiliki
penyakit jantung, atau penyakit ginjal, atau penyakit liver, ya, diabetes, hipertensi. Pokoknya yang penderita penyakit-penyakit itu apalagi sudah komplikasi. Maka mereka itulah yang menjadi sasaran dari atau menjadi korban dari virus corona dan kemudian meninggal. Kenapa? Karena memang daya tahan tubuh orang-orang yang sudah kena penyakit-penyakit kronis dan akut ini melemah. Gampangannya daya tahan tubuhnya itu sudah kewalahan menghadapi penyakitnya sendiri yang sudah ada itu. Maka ketika corona, ya, virus corona masuk menyerang dia, maka tidak mampu untuk menahan serangan dari penyakit itu dan kemudian kolapslah dia dan meninggal dunia. Ya, 2. Kondisi yang ketiga adalah orang-orang yang mengalami stres. Stres itu bisa bersifat fisikal, bisa bersifat stres psikis. Misalnya stres fisik itu adalah orang-orang yang sangat kelelahan, tidak sempat istirahat. Misalnya dokter dan tenaga medis yang berada di lapangan sedang menghandle atau merawat banyak sekali ribuan orang, ya, yang terserang oleh corona itu. Kemudian kecapean, tidurnya kurang dan mengalami stres, kelelahan. Nah, orang-orang yang begini itu daya tahan tubuhnya sedang turun dan kemudian kalau dia terpapar oleh virus corona itu maka dia akan sakit dan berpotensi sampai meninggal dunia kalau tidak segera teratasi imunitas tubuhnya membaik kembali untuk melawan virus itu. Atau orang yang ketakutan berlebihan, kekhawatiran, ketakutan, panik segala macam, itu justru akan melemahkan daya tahan tubuhnya. Jadi orang-orang yang mengalami stres, jiwanya tertekan, itu justru akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Jadi sahabat sekalian, maka kita semakin mendapatkan penegasan, ya, bahwa sesungguhnya kunci dari kesehatan kita itu ada pada daya tahan tubuh kita, pada imunitas tubuh kita. Sehingga poin penting yang harus kita garis tebali sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang baik itu. Nah, menariknya atau celakanya, orang-orang yang hidup di era modern ini memiliki tingkat stres yang tinggi. Tingkat stresnya tinggi sehingga daya tahan tubuhnya itu mengalami penurunan. Nah, ketika mengalami penurunan itu maka gampang terserang oleh berbagai macam penyakit. Kenapa orang-orang modern itu memiliki daya tahan tubuh yang rendah? Ini dikarenakan 4 hal. Yang kali ini saya bahas secara poin-poin saja, nanti kapan-kapan akan kita detailkan di bagian-bagian yang memang harus didetailkan. Di sebagian kali ini saya detailkan, sebagian laginya saya pointer saja, ya, poin-poinnya saja. Ada 4 hal yang menyebabkan daya tahan tubuh manusia modern ini mengalami penurunan atau perlemahan. Yang pertama terkait dengan pola makan. Pola makan yang buruk itu ternyata bisa menyebabkan perlemahan daya tahan tubuh kita sendiri. Pola makan. Orang dahulu itu makan sebagai kebutuhan. Tetapi orang modern itu makan sebagai gaya hidup. Ternyata ini membawa dampak yang besar pada kemampuan atau daya tahan tubuh seseorang atau manusia modern ini. Ketika makan itu berubah fungsi dari kebutuhan ke gaya hidup, maka kemudian akan merombak banyak hal, ya, fungsi dari makan itu yang tidak bertambah menyehatkan, melainkan justru melemahkan diri kita sendiri. Apa yang terkait dengan pola makan itu? Ada 3. Yang pertama terkait dengan
jumlahnya, orang yang makan dalam jumlah besar terus-menerus itu bukan menyehatkan, tapi malah membuat dia sakit. Ya, poin satu adalah terkait dengan jumlahnya. Yang kedua, dengan frekuensinya. Yang ketiga, dengan jenisnya. Nah, orang yang makan terlalu banyak itu bukan menyehatkan, tetapi malah menyakitkan, membuat dia akan sakit. Kenapa? Karena badan kita itu diberi beban terlalu berlebihan, memunculkan stres. Jadi makan yang banyak itu sebetulnya membuat tubuh kita, sistem pencernaan kita, sistem metabolisme dalam tubuh kita malah mengalami stres. Jadi misalnya di luar bulan puasa nih, pagi hari Anda makan banyak, sarapan besar ya. Siang makan besar lagi. Malam pesta-pesta, besok begitu lagi, lusa begitu lagi. Anda bukannya tambah sehat, tetapi Anda akan jatuh sakit. Kenapa? Karena sesungguhnya tubuh kita malah terbebani oleh makanan yang terlalu banyak, melebihi porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Satu. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi makan ya, yang berlebihan, terus-menerus makan. Pagi sudah sarapan, nanti agak siang dikit, itu ngemil banyak. Lebih siang lagi sedikit, ngambil jajanan apa, minum apa, dan seterusnya. Siang makan siang, setelah makan siang masih ada makanan lagi, sore ada lagi, malam ada lagi. Frekuensinya terus menerus, itu akan memberikan stres pada sistem pencernaan kita dan sistem metabolisme tubuh kita. Karena sistem pencernaannya nggak bisa istirahat. Padahal ya ibarat orang bekerja, itu pasti ada waktu-waktu istirahatnya. Kalau tidak diberi waktu istirahat, malah kontraproduktif, malah bisa sakit. Ya, jadi yang kedua frekuensi. Yang ketiga adalah jenisnya. Jenis yang tidak baik, ya, makanan-makanan yang buruk bagi kesehatan kita, terlalu berlemak, ya, protein tapi juga over protein. Protein dibutuhkan, lemak dibutuhkan, tetapi kalau itu berlebihan, maka itu tidak baik. Apalagi jenis makanan yang tidak baik, yang buruk, ya, yang mengandung misalnya selain lemak, kadar purin yang tinggi, ya, menyebabkan asam urat dan segala macam. Jadi, seseorang itu bisa mengalami sakit dikarenakan stres akibat makanan. Jadi orang modern ini telah mengubah fungsi makan dari kebutuhan menjadi gaya hidup, dan ternyata itu berdampak buruk pada dirinya karena kemudian segala macam dimakannya. Makanan-makanan yang junk food, ya, yang sampah sebetulnya tidak berdampak baik pada tubuhnya, yang dimakan. Bukan cuma jenisnya, jumlahnya juga berlebihan karena wah makanan ini enak, nyoba ini, nyicipi itu, ayo kita ke sana kemari, tapi melebihi daya takar tubuh kita, maka itu akan menyebabkan penyakit. Ya. Frekuensinya juga terlalu sering, itu juga akan menyebabkan penyakit. Nah, hal ini sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Misalnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullahalladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sahabat sekalian, ayat ini menyebutkan kriteria bahwa makanan itu yang pantas kita makan adalah halalan thayyiban. Halal itu apa? Halal itu yang tidak haram. Yang haram sudah disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya babi, ya, daging babi itu haram. Darah haram. Binatang yang disembelih tidak
dengan menyebut nama Allah haram. Yaitu di antara barang-barang yang haram untuk kita makan. Itu jelas. Jangan yang haram, ya, yang halal. Nah, selain yang halal, maka Allah menambahkan lagi thayyiban. Thayyib itu yang baik. Nabi Muhammad menambahkan selain yang haram yang disebutkan oleh Al-Quran, yang thayyib itu diantaranya makanan-makanan dari binatang atau tumbuhan misalnya yang tidak menjijikkan, ya, yang lazim dimakan. Jangan yang aneh-aneh seperti yang kita lihat ketika awal-awal atau dianggap sebagai penyebab dari munculnya virus corona. Masa tikus dimakan, curut, kecoa, kelelawar, ya, terenggiling, apa segala macam dari binatang-binatang yang tidak lazim dimakan. Itu masuk dalam kategori tidak thayyib. Halalan thayyiban. Atau thayyib itu juga bermakna yang tidak menyalahi kebutuhan tubuh kita. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, itu thayyibnya berbeda-beda. Bagi anak muda, makan misalnya daging yang banyak, berlemak bahkan, ya, kikil, itu 1 porsi, 2 porsi mungkin masih thayyib. Tapi kalau sudah usianya 60, 70, 80, makanan berlemak seperti itu tidak thayyib bagi dia. Bisa jadi penyakit. Bagi orang yang tidak hamil, thayyib. Bagi orang yang sedang hamil, mungkin tidak thayyib. Jadi thayyib itu maknanya luas. Maknanya luas. Ada kelaziman di sana, ada kebutuhan, ada nilai gizi, ya, ilmu tentang gizi dan sebagainya. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Makanlah rezeki Allah yang halal dan thayyib. Kalau itu tidak dilakukan, maka nanti akan muncul masalah. Sebagaimana diceritakan di ayat yang lainnya lagi. Allah bercerita tentang bagaimana seseorang yang makan meskipun baik, thayyib, tetapi kalau berlebihan misalnya, itu menjadi tidak baik. Dalam surat Toha ayat 81, Allah berfirman tentang makanan yang thayyib, tetapi bisa menjadi masalah kalau kita berlebihan memakannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahila 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rezeki yang baik, yang thayyib, yang telah kami rezekikan kepadamu, kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku bakal menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya ia bakal binasa. Ayat ini mengatakan, wala tadghaw fihi fayahila 'alaikum ghadabi. Jangan berlebihan yang menyebabkan Allah akan marah kepadanya. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa, dan barang siapa dia dikenai murka Allah, maka dia bakal binasa. Wah, ini tingkat kematiannya dikarenakan makanan ini meningkat terus di era modern ini. Zaman dulu orang sakit karena kurang makanan, kurang gizi, ya, kurang nutrisi. Sekarang ini banyak orang sakit dikarenakan kelebihan makanan, kelebihan gizi, kelebihan nutrisi. Nah, sahabat sekalian, inilah salah satu faktor yang menyebabkan justru daya tahan tubuh kita itu menurun dikarenakan stres disebabkan oleh pola makan yang buruk. Nah, selain pola makan yang buruk itu, yang kedua adalah pola hidup yang kacau. Ya. Pola makan yang buruk menimbulkan stres, pola hidup yang kacau juga menimbulkan stres. Kenapa? Karena sesungguhnya tubuh kita ini memiliki irama. Ada yang disebut sebagai bioritme, ya, ritme kehidupan, irama kehidupan. Manusia itu memiliki irama, ya, kehidupannya itu. Tubuh kita memiliki irama. Alam di sekitar kita memiliki irama.
Kalau kita menabrak irama itu dan kemudian irama kehidupan kita kacau, maka daya tahan tubuh kita akan melemah. Dan kalau daya tahan tubuh melemah, maka kita akan gampang sakit. Misalnya orang yang bekerja terlalu berlebihan, kurang istirahat, siang, malam, ya jamnya tidak ada iramanya, itu mungkin dalam waktu yang pendek tidak bermasalah, tetapi dalam waktu yang panjang itu akan memunculkan masalah. Dalam banyak penelitian, orang-orang yang bekerja secara sip-sipan, secara bergantian, dia memiliki daya tahan tubuh yang lemah, dikarenakan kadang siang, kadang malam, ya, dan seterusnya, itu sesungguhnya akan memunculkan masalah dengan ritme, irama kehidupannya. Nah, Al-Quran, Islam mengajarkan untuk menata irama ini. Ada irama harian, ada irama bulanan, dan ada irama tahunan. Irama harian itu oleh Allah ditata dengan menggunakan waktu sholat itu. Waktu sholat itu memberikan irama kepada kita. Kapan bekerja, kapan istirahat, kontemplasi, badan disegarkan dengan wudhu, kemudian ditenangkan dengan sholat, ya, kemudian nanti bekerja lagi, kemudian ditenangkan lagi, bekerja lagi, dan seterusnya. Itu ada iramanya. Kapan-kapan kita bahas secara lebih detail. Tetapi dengan cara sholat itu, ya, kata Allah, sholat adalah ibadah yang waktunya sudah ditetapkan. Itu salah satu manfaatnya adalah mengatur irama tubuh kita. Irama harian itu sangat penting. Karena itu orang-orang yang sholatnya bagus, itu sehat badannya. Kenapa? Karena dia memiliki irama yang baik dan kemudian daya tahan tubuhnya bagus. Sekali lagi, kunci kesehatan ada pada daya tahan tubuh. Irama harian. Yang kedua adalah irama bulanan. Nah, tubuh kita ini sel mengalami kematian, diperbaiki, ya, pertumbuhan atau permajaan sel di kulit kita, di rambut kita, di bahkan terkait dengan organ-organ reproduksi, misalnya menstruasi dan seterusnya, itu ada irama bulanan. Nah, pada wanita lebih jelas disebut datang bulan, ya, karena itu memang bulanan sifatnya. Nah, irama bulanan itu kalau tidak kita tata, maka bioritme bulanan kita menjadi kacau dan itu juga bisa menyebabkan melemahnya daya tahan tubuh kita. Nah, oleh Allah, oleh Rasulullah diajari bagaimana menata irama bulanan itu dengan melakukan puasa-puasa sunnah, Senin, Kamis, ya. Itu adalah untuk menata irama mingguannya. Kemudian di tengah bulan, di sekitar bulan purnama, tanggal 13, 14, 15, itu juga disarankan untuk berpuasa. Jadi selama sebulan badan kita dibikin irama tertentu yang itu menyebabkan tubuh kita lantas mengenali kapan harus bekerja dan menyediakan energi, kapan istirahat dan seterusnya dengan cukup baik sehingga kita menjadi sehat karenanya. Dan yang ketiga adalah irama tahunan. Ini ditata dengan mekanisme puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu ditata 1 bulan, diwajibkan 1 bulan. Kenapa? Karena memang kita memiliki irama harian, irama bulanan, dan irama tahunan. Nah, orang-orang yang menata bioritmenya dengan baik, maka tingkat kesehatannya akan sangat bagus. Sebaliknya, orang-orang yang mengacau irama tubuhnya, terkait dengan irama alam, irama tubuhnya jadi kacau balau, maka itu akan memberikan stres pada dirinya sendiri dan kemudian imunitas tubuhnya melemah sehingga dia gampang kena penyakit. Jadi tadi ada pola makan, pola hidup atau pola aktivitas. Yang ketiga adalah pola sosial. Pola sosial ini adalah pola interaksi kita dengan orang lain atau kita kenal secara lazimnya disebut sebagai hablum minan nas. Hubungan kita dengan orang lain. Hubungan-hubungan sosial yang baik itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kita juga membaik.
Maka Nabi misalnya mengajarkan silaturahim lah, memiliki hubungan yang baik dengan orang, itu justru akan menyehatkan, meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi orang-orang yang hablum minan nasnya buruk, maka daya tahan tubuhnya akan buruk. Orang yang suka iri, ya, dengki, pendendam, pemarah, apalagi suka sumpah serapah, mencaci maki, ya, seperti ada sebagian di forum kita ini. Itu tidak merugikan orang lain, itu merugikan dirinya sendiri. Sumbu pendeknya, suka caci maki, sumpah serapah, negative thinking dan seterusnya, itu sebetulnya akan menghantam ke imunitas tubuhnya sendiri. Orang-orang yang pola sosialnya buruk itu banyak yang terkena penyakit. Ada yang jantungan, ada tekanan darah tinggi, ada kena diabetes, ada kena ya segala macam. Itu dikarenakan salah satunya adalah pola sosial yang tidak bagus itu. Nah, Al-Quran, Rasulullah mengajari untuk menata akhlak kita. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah pola spiritual. Pola spiritual itu adalah hablum minallah. Orang-orang yang hablum minallahnya bagus, maka daya tahan tubuhnya juga akan bagus. Apa itu tanda-tanda orang yang hablum minallahnya bagus? Orang beriman, ya, memiliki keyakinan yang kokoh. Itu hablum minallah. Bersandar pada Allah, yakin tentang Rahman Rahimnya Allah, Maha Adilnya Allah, dan seterusnya. Iman kepada Allah. Orang yang taat, itu hablum minallahnya bagus. Orang yang sabar, ikhlas, tawakal, rendah hati, apalagi ihsan, berserah diri. Itu adalah orang-orang yang hablum minallahnya bagus. Yang secara ringkas itu bisa diformulasi sebagai sifat berserah diri hanya kepada Allah semata. Orang yang ketauhidannya kuat, itulah orang-orang yang hablum minallahnya bagus. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Al-Quran, tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa khawatir, ya, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, hidupnya itu stabil, tenang dia. Menghadapi segala macam masalah, itu dia tenang karena memiliki sandaran yang sangat kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, jadi ringkas kata, saya di episode ini cuma ingin menunjukkan kepada Anda bahwa satu, sehat dan tidaknya seseorang itu disebabkan oleh daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh inilah yang menjadikan seseorang itu sehat atau sakit. Daya tahan tubuh disebabkan oleh tingkat stres. Stres itu disebabkan oleh apa? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah stres karena makanan, pola makannya buruk. Yang kedua, pola aktivitasnya kacau, sehingga irama tubuhnya juga jadi kacau. Yang ketiga, pola sosialnya jelek, hablum minan nasnya jelek. Yang keempat, hablum minallahnya juga tidak bagus. Nah, kalau seseorang mengalami keempat-empatnya secara simultan, maka dipastikan daya tahan tubuhnya akan buruk dan dia gampang sakit. Bagaimana cara mengembalikan ini? Atau bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh itu? Ya, kembalikan 4 hal ini. Dan puasa Ramadan itu ternyata adalah mengembalikan 4 hal ini. Dengan berpuasa Ramadan, maka kita menata pola makan kita. Selama sebulan ditata. Makannya jangan berlebihan. Frekuensinya sahur dan berbuka. Jenisnya diatur yang baik, gizinya, nutrisinya, dan sebagainya. Itu adalah cara menata pola makan kita kembali. Yang kedua, yang terkait dengan pola aktivitas. Dengan berpuasa itu Allah menata kita. Sholatnya bagus, ya, diusahakan tepat waktu. Kemudian waktu makannya juga ditata, waktu bekerjanya, waktu istirahatnya. Jadi ada ritme yang kita ikuti dan kita polakan, dan ritme itu sesuai dengan bioritme di dalam tubuh kita. Ya, itu berpuasa adalah mendisiplinkan menata itu. Yang ketiga, pola sosial.
Berpuasa ini kita diajari untuk gampang memaafkan. Jangan iri, jangan dengki, jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan pemarah, jangan pendendam, dan seterusnya. Hubungan silaturahim dijaga. Latih empati, peduli pada orang, dan seterusnya. Itu adalah pola sosial. Nah, kalau ini dilatih, maka kita justru memberi manfaat pada daya tahan tubuh kita sendiri. 3. Dan yang keempat, dengan puasa Ramadan ini sejak pagi sampai sore dan kemudian malam hari, kita terus mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Baca Qur'annya diperbanyak, sholatnya lebih bagus, lebih khusyuk, bahkan frekuensi dan jumlahnya juga diperbanyak. Ya. Kemudian zikirnya dan sebagainya, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka sahabat sekalian, inilah kenapa saya katakan bahwa bulan Ramadan ini, berpuasa di bulan Ramadan ini sesungguhnya berpotensi besar untuk bisa digunakan melawan berbagai macam penyakit termasuk wabah corona itu. Memang bukan berarti lantas kita nantang-nantang begitu, tetapi secara personal orang yang berpuasa itu pasti daya tahan tubuhnya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Asalkan kita tahu caranya. Nah, itu yang diucapkan atau difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu sesungguhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sayangnya banyak di antara kita yang tidak mengetahui, sehingga berpuasanya itu kata Nabi cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tidak mengatur 4 pola yang tadi saya sampaikan atau kita bahas di episode ini. Maka sahabat sekalian, saya cukupkan sampai di sini episode ini. Poin pentingnya adalah ayo kita manfaatkan puasa Ramadan ini untuk mengembalikan daya tahan tubuh kita dengan mengatur 4 pola kehidupan kita itu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di dalamnya menjadi orang yang lebih baik, lebih sehat secara lahiriah maupun batiniah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.